Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sederek sedaya jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten dalu menika kita masuk pada bab baru nih menika sholatul kusufaini. Bab tentang sholat gerhana. Bab tentang sholat apa? Sholat gerhana, sholat kusuf atau khusuf. Pakai huruf kaf, kusuf. Kalau kusuf itu untuk matahari. Kalau pakai huruf kha, khusuf itu untuk bulan. Tapi biasanya pemakaiannya juga sama. Kadang kusuf, khusuf sami mawon. Gitu. Jadi terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Gerhana bulan dan gerhana matahari ini bukan hanya sekedar fenomena alam. Gitu. Terus para ilmuwan menika mengatakan bahwa terjadinya gerhana itu dikarenakan fenomena alam. Iya, fenomena alam. Tapi lebih dari itu, bahwa dalam agama kita, dalam agama Islam, ada hal-hal yang oleh Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Salah satunya adalah dengan sholat khusuf ataupun sholat gerhana. Kalau gerhana matahari berarti posisi bulan di tengah-tengah matahari dan bumi. Kalau gerhana bulan berarti posisi bumi di antara matahari dan bulan. Baik itu pengertiannya nggih menika al-kusuf pakai huruf kaf, dhahabu dhawi syamsi kulluhu aw ba'duhu fin nahari, ya, hilangnya cahaya matahari, kulluhu semuanya, berarti gerhana total, au ba'duhu atau sebagian. Gerhana itu ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari napa? Cincin, nggih. Nah, itu sama saja. Artinya sholat gerhana itu diperintahkan baik itu gerhana matahari total ataupun sebagian. Sama gerhana bulan nggih ngeten, dhahabu dhawil qamari kulluhu aw ba'dhuhu lailan, yaitu hilangnya cahaya bulan semuanya gerhana matahari total atau sebagiannya di malam hari. Nah, itu pengertian dari kusuf. Wala yahdutul kusuf illa fi akhir syahr. Menawi wonten kitab menika dijelaskan tidak terjadi gerhana matahari kecuali di akhir bulan. Nah, makanya monggo bisa bisa dipelajari mungkin. Jadi gerhana matahari itu terjadi di akhir bulan. Sedangkan gerhana bulan tidak terjadi illa awasitu syahri wal qamari. Ya, sedangkan gerhana bulan terjadi di pertengahan bulan biasanya seperti itu. Masyru'iyah itu disyariatkannya sholat gerhana. Sholatul kusuf wal khusuf sunnatun muakkadatun bil ittifaqi. Sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Fusilat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang dan adanya malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud ataupun menyembah matahari maupun menyembah bulan. Ada agama menyembah matahari. Nek waktu pagi berarti menghadap ke timur ketika matahari terbit. Nek waktu sore menghadap ke barat ketika matahari tenggelam. Nah itu. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud ataupun menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun, akan tetapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakannya, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan siang dan malam. Ai innahu yusalli inda kusufihima, maksudnya adalah hendaklah sholat ketika terjadi gerhana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inda mauti ibnihi Ibrahim. Nah, jadi ada kejadian Bapak Ibu rahimakumullah, ketika putra Rasulullah namanya Ibrahim wafat. Putranya Nabi Muhammad menika wafat namanya Ibrahim, ngepasi terjadi gerhana. Nggih, ngepasi terjadi gerhana. Akhirnya orang-orang padha napa nggih? Wah, iki mergo anake Muhammad mati. Akhirnya terjadi gerhana. Lajeng Rasulullah SAW ngendika, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani min ayatillah, merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayatihi, bahwa terjadi gerhana itu bukan dikarenakan meninggalnya seseorang, seperti tadi anggapan orang-orang Arab ya, ketika putranya Rasulullah meninggal ya, terus rame, wah iki eneng gerhana iki mergo iki putrane Kanjeng Nabi wafat. Bukan karena itu. Lali mauti li ahadin, bahwa terjadi gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, wala li hayatihi, dan bukan pula karena lahirnya seseorang. Iki eneng gerhana iki mesti eneng wong sekti lahir iki misalnya. Eneng wong sekti lahiran. Nah, ini bukan karena itu. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u, apabila kalian menyaksikan gerhana, fasallu wad'u, maka salatlah dan berdoa, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai apa? Ingkasafa itu ya, sampai hilang ya, gerhananya. Jadi diperintahkan untuk sholat. Nah, terus sepindah melih bahwa gerhana ini bukan hanya sekedar fenomena alam. Ya mungkin bagi orang-orang yang tidak memahami dalam urusan ini, dalam urusan agama, itu hal yang dianggap biasa mungkin barangkali. Malah sok-sok malah jadi dulu tahun pinten niku sing gerhana matahari total ten Indonesia di Sulawesi 2014 apa 15 malah nek mboten kesupen. Di Sulawesi niku gelap, pernah nggih? Jenengan saya tentang berita nggih. Oh, itu sampai mancanegara pada datang itu ke Indonesia ingin menyaksikan gerhana matahari total.
Niku seingat saya mungkin kalau tidak salah 2015-an atau ya. Ya, seingat saya. 9 nate nggih. Oh, di Jawa. Nggih, peteng dedet Pak nggih. Walah niku. Lah pas hari Jumat nggih. Nah, seingat saya gerhana matahari total itu nggih di Sulawesi itu terjadi sampai mancanegara pada datang. Setelah itu setelah ada gerhana matahari konser nih kalau dangdutan nopo enten konser, oke? Wah, iya ada konser, ada dangdutan di pantai, itu, masya Allah. Nah ini bagi mungkin orang-orang yang tidak memahami ini dianggap itu adalah fenomena alam, akhirnya dianggap biasa. Bagi kita yang tahu tentang hal ini, yang tahu tentang ilmunya, bahwa terjadi gerhana matahari itu kita diperintahkan untuk sholat. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW ngendika ngeten, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani li mauti ahadin walakinna Allah ta'ala yukhawwifu ibadahu, mutafakun alaih. Bahwa matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadi gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang, akan tetapi terjadinya gerhana itu Allah menakut-nakuti hambanya. Harusnya ditakut-takuti kudune ya wedi. Wah, terjadi gerhana lah, kok fenomena alam kok dahsyat ini, kan harusnya takut. Wah, itu buatan di videonya bersorak-sorak, rame. Jadi ketika puncaknya gerhana matahari, kemudian kok gelap niku sami teriak-teriak, pada teriak-teriak seneng. Padahal wonten hadis rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari itu liyukhawwifu ibadahu, Allah menakut-nakuti hambane. Lagi diwedeni ora wedi niki, diwedeni Gusti Allah ada gerhana malah ndak pada takut. Lah ini nggih, wa alam. Bahkan para ulama menjelaskan sering terjadinya gerhana itu merupakan tanda-tanda kiamat, ya, artinya merupakan tanda-tanda kecil, ya. Nonton surat Al-Qiyamah disebutkan seperti itu. Wa idza bariqal basar wa khasafal qamar, ketika mata terbelalak kemudian terjadi gerhana. Wa jumi'a asyamsu wal qamar yaqulul insanu ainal mafar, besok itu ya yaqulul insanu ainal mafar, kita mau lari kemana, nggak ada tempat lari. Nah niku harusnya itu takut ketika terjadi gerhana. Maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, amalan-amalan yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Fasallu, sholat, wada'u, berdoa, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'uwaha wa kabbiru wa tasaddaqu. Nah, tadi kalau hadis yang tadi perintahnya adalah fasallu, sholat, wada'u, berdoa, ditambah wa kabbiru, bertakbir, wa tasaddaqu, bersedekah. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, wastighfar, dan memperbanyak istighfar. Nah, harusnya ini ketika terjadi gerhana matahari. Lah ini amalan-amalan, bukan gerhana matahari mawon nggih.
termasuk gerhana bulan, amalan-amalan yang dilakukan apabila terjadi gerhana. Sholat, berdoa, membaca takbir, istighfar, bersedekah. Ini amalan-amalannya. Wa hadza dalilun, dan ini hadis-hadis tadi menunjukkan dalil annahu yambaghi al-istiktsar, yambaghi al-istiktsar minat doa, hendaknya memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa apabila terjadi gerhana. Wa tushra'u bila adzanin wala iqamatin, dan sholat gerhana itu dilaksanakan tanpa adanya adzan dan juga iqamah, seperti yang sholat id, terus mboten enten adzan, mboten enten iqamah. Ya, wa inna ma yunadalaha, hanya saja diserukan apabila hendak dilaksanakan sholat gerhana as-sholatu jami'ah, sholat dengan berjamaah. Boleh sholat furoda itu sendirian. Terus sholat gerhana itu boleh sendiri. Terus menawi mboten biasanipun kan sholat gerhana ten masjid diumumke wonten masjid-masjid. Dumateng warga desa Nduwet menurut pengumuman saking ilmu falak dan lain sebagainya, wondalu menika enten gerhana. Pramila monggo dumateng para jamaah mengke saged nindakaken salat gerhana berjamaah wonten ten Masjid Al-Mukarramah. Nah, semisal ternyata kok ada halangan, lajeng boten saged datang ke masjid, maka boleh sholat sendiri di rumah. Gitu kan? Maka boleh sholat gerhana itu dilaksanakan sendiri boleh, secara berjamaah juga boleh. Wa huwa afdal, dilaksanakan berjamaah ini yang lebih utama. Sirran au jahron, baik membacanya itu pelan sir, au jahron atau dijaharkan, sebagaimana sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dijaharkan bacaannya. Ya. Bi khutbatin au duniha, baik mau pakai khutbah atau tidak. Okay. Biasanya ada sebagian yang ketika mengerjakan sholat gerhana menika bibar sholat mengke enten khutbah. Nggih janjane nggih napa nggih? Mbon khutbah napa namung mauidhah, namung nasihat. Ya, biasanya pun menjelaskan tentang niki, mengingatkan tentang itu. Ya, biasanya setelah selesai sholat gerhana, kemudian imam naik mimbar mengingatkan kepada para jamaah untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, takbir, kemudian bersedekah. Hanya sekedar mengingatkan itu. Okay? Nasihat. Wa fi'luha fil masjidi afdal, mengerjakannya di masjid lebih utama. Ya, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi, karena Rasulullah mengerjakan sholat gerhana bersama sahabat di masjid. Wa hunaka ahadits katsirah, ya, tahutsu ala shadaqati wal istighfari wal adhkari. Banyak hadisnya banyak dan sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya menjelaskan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Wa yastamiru fi dzalika ilal injila, sampai kapan kita diperintahkan untuk membaca istighfar dan zikir? Sampai terang kembali, ya. Wa yakunu du'a ba'da sholati, nah, dianjurkan kemudian juga berdoa setelah sholat. Nah, itu hal-hal ataupun hadis-hadis yang terkait dengan gerhana. Sifatu ada sholatiha, tata cara pelaksanaan. Lah niki sing penting. Nggih, tata cara pelaksanaan. Nggih, terus mengke menawi nindakaken kiambak ten griya menika paham. Oh, piye to carane salat gerhana itu? Nah, nanti bisa. Nggih. Ima an tusalli raka'ataini kabaqiyatis sholati bila khutbatin, boleh
Ini menurut Hanafiyah. Sholat 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Ini menurut madhab Hanafi. Nggak usah ada khutbah. Nggih. Khutbah niku namung tambahan mawon. Nggih. Terus sholatnya kados sholat napa? Nggih kados sholat biasa, sholat sunnah biasa. Diniati sholat gerhana. Gitu nggih. Lagi kok sholat gerhana kok 2 rakaat tok? Iya, 2 rakaat. Ter kok ya sholatnya podo sholat sunnah sanesipun. Iya, ini menurut Hanafiyah. Sholat gerhana 2 rakaat tanpa khutbah. Rasulullah SAW ngendika, wonten setunggaling hadis dari Qabisah Al-Hilali annahu sallallahu alaihi wasallam shalla raka'ataini. Nah, hadisnya niki. Rasulullah ketika terjadi gerhana, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Fa'atala fihi mal-qiyam tsumma insarafa wanjalati syamsu. Ning 2 rakaat niki berdirinya lama. Nih, berdirinya lama. Wah. Nah, niki kadang memang sunai berdirinya lama, Pak. Ning kasihan sing sepuh-sepuh. Kula nate diprotes kali mbah-mbah, "Mas, nek salat aja dawa-dawa." Yes, nggih pun Mbah nggih. Pernah ten pondok niku tengah malam niku terjadi gerhana bulan. Ke imamnya rakaat pertama sing dewa surat Al-Kahfi habis. Waduh. Tengah wengi niku, Pak. Pak Ustadz Pak Kiai ini macane surat pertama niku rakaat pertama yang dewa surat Al-Kahfi. Sampai habis. Ya. 110 ayat surat Al-Kahfi. Was oleh ngene iki santri ini do ngantuk katene eneng sing ora betah ya tinggal lunga ngoten niku. Itu tengah ya menjelang subuh itu jam-jam berapa itu 1 atau jam 2 niku santriku ayo salat gerhana. Pak Ustadz yang pun ngentorsi ten masjid niku maca surat Al-Kahfi niku baru rakaat pertama. Padahal dalam 1 rakaat niku ada dua kali berdiri. Waduh, sing maos pertama iki surat Al-Kahfi dia. Aduh, wis ini. Ya ning ngeten niku ya, nggih mengke imam saged melihat kondisi jamaah iki wong tua-tua sepuh-sepuh dijak suwe-suwe ya oleh lek ngeten niku nggih. Malah kasihan. Kadang kula ngeten niku, Pak. Termasuk sholat tarawih ngoten niku. Janjane nek kula damel simpel mawon, khusus kagem sepuh-sepuh ngoten. Dados masjid niku nek kados sholat tarawih ngoten niku tak nyiapi kursi. Ngagem mbah-mbah sing sepuh-sepuh niku. Mbok mengke enten kadang kan imamnya gantos-gantos nggih. Ada jadwal dari luar kan ngoten niku. Nek ngepasi dilalah imami semangat cek berdiri ini lama sing sepuh-sepuh sing anu mawon nyerah mawon masih nyerah itu dia salatnya sambil duduk saja mboten napa-napa merawat jamaah ngoten niku nggih kan kadang ngoten niku wah wis ora meneh-meneh sesuk lah ngopo imame macane kedawan akhirnya sing sepuh-sepuh itu mboten purun sholat tarawih kan itu. Jadi dibuat simpel. Kadang biasanya pun menawi kula di awal Ramadan menyampaikan pilih mengke menawi ngepasi kok ustadz mau surat kok dawa senjenengan salate lenggah mawon mboten napa-napa menawi mboten kiyah. Nggih, mbuh arep ndodok ten ngandhap napa ajeng ngagem kursi menika pun enten kursi. Terus imam ini juga perlu memperhatikan makmum. Ditelok sih, waduh, imam makmume kok sepuh-sepuh, wah kebenaran cepet nih semisal. Artinya menyesuaikan. Wa alam bisawab. Nggih. Rasulullah SAW mengerjakan sholat gerhana. Fa'atala fihi mal-qiyam. Berdirinya lama. Tsumma sarafa, kemudian beliau selesai wanjalati syamsu. Jadi Rasulullah selesai sholat niku
sejak gerhana matahari mulai sampai selesai. Ini lumayan panjangnya. Suwe berarti ya. Dari permulaan gerhana mulai sampai sholatnya selesai. Padang sosok gerhana kan sampai 10 mungkin 20 menit. Ya, lama berarti. Faqala innama hadhil ayat yukhawwifu Allahu ta'ala biha ibadahu. Inilah tanda kekuasaan Allah, kata Rasulullah. Inilah tanda kekuasaan Allah. Allah menakuti hambanya. Itu ya. Fa idza ra'aitumuha fasallu. Apabila kalian menyaksikan, ya, menyaksikan gerhana, maka salatlah. Itu tata cara yang pertama. Terus sholat 2 rakaat diniati sholat gerhana. Atau tata cara yang kedua, sholat 2 rakaat sami, sholat 2 rakaat fi kulli wahidatin minhuma qiyamani wa qiraatani wa ruku'ani wa sujudani wa huwa ra'yul jumhur. 2 rakaat. Rakaat pertama itu rukuknya 2 kali, berdirinya juga 2 kali. Sujudnya 2 kali. Saya ulangi. Sholatnya 2 rakaat. Tapi di setiap rakaatnya rukuknya 2 kali. Berarti semisal Allahu Akbar, takbir niki. Lajeng maos Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Lajeng maos surat. Setelah baca surat selesai, rukuk. Rukuk, setelah rukuk berdiri. Lah ketika berdiri ini baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian rukuk yang kedua. Setelah rukuk yang kedua iktidal, setelah iktidal sujud. Sujudnya 2 kali. Selesai sujud 2 kali, bangkit untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sami. Habis berdiri bangkit dari sujud, mau surat Al-Fatihah, lajeng surat, rukuk. Setelah rukuk berdiri lagi. Mau surat Al-Fatihah, surat, lajeng rukuk, baru iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud, tasyahud akhir, kemudian salam. Enten gambaran ya. Jadi di setiap berdiri itu ada 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Ngapunten. Di setiap rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Ini menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr qala lamma kasafati syamsu ala ahdin nabiyyi nutiya anna sholata jami'ah faraka an nabiyyu raka'ataini fi sajdatin. Bahwa ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat gerhana, Rasulullah rukuk sebanyak 2 kali dalam 1 rakaat. Tsumma qama faraka'a raka'ataini fi sajdatin. Kemudian berdiri, kemudian rukuk 2 kali lagi pada rakaat. Nah, ini tata caranya. Nggih. Terus monggo nek bingung nggih niku wau menurut Abu Hanifah 2 rakaat wis sholat 2 rakaat diniati sholat gerhana, atau tata cara yang menurut jumhur. Dan ini biasanya mayoritas kita laksanakan seperti ini, 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali berdiri. Nah itu tata caranya, tata cara sholat gerhana. Al-jahru awil israr fiha. Lah terus bacanya itu dijaharkan atau dipelankan? Jadi ketika sholat gerhana itu apa bacanya dikeraskan sehingga jamaah juga mendengarkan, atau bacanya pelan? Maka
Di sini para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Amma sholatul khusuf fayujharu fihal musalli indal jumhur li'annaha sholatul lailah. Menurut mayoritas ulama, kalau terjadi gerhana bulan, bacanya dijaharkan karena dia dianggap seperti sholat malam. Sholat malam itu ya sholat ya kayak maghrib, isya, subuh niku. Bacanya dikeraskan. Itu kalau terjadi gerhana bulan. Sedangkan apabila terjadi gerhana matahari, sami, ini bahkan menurut Aisyah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatal kusuf fajahara bi qiraati. Pernah Rasulullah mengerjakan sholat gerhana matahari, Rasulullah juga menjaharkan, dikeraskan. Nggih boleh. Nggih. Tapi seumpama pelan bagaimana? Nek sholat sendiri pelan tidak apa-apa. Nggih. Nah, jadi boleh. Kalau mau dijaharkan, mau dikeraskan, dua-duanya boleh. Tapi kalau menurut jumhur, menurut mayoritas ulama dikeraskan. Ya. Sehingga kemudian jamaah juga ngerti. Nggih. Lah nek imame bacanya panjang, ning mboten dikeraskan. Dadi mung meneng dhewe-dhewe ngoten niku. Lah iki kok do neng-nengan kabeh misal ngene. Kan tadi sunahnya berdirinya lama. Lah nek imame mboten dijaharkan kan berarti Allahu Akbar. Bertakbir niku meneng suwi banget ya ten niku. Bar niku ruku Allahu Akbar. Bar niku Allahu Akbar, nanti setelah ruku niku Allahu Akbar, bukan sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Itu nggih. Ya ulangi berarti tata caranya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mau surat Al-Fatihah. Menawi ajeng mau istiftah monggo Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lajeng mau surat, lajeng ruku. Allahu Akbar. Ruku yang pertama. Nanti setelah itu bangkit dari ruku. Pripun? Allahu Akbar. Lajeng mau surat Al-Fatihah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, lajeng mau surat. Setelah selesai baca surat, rukuk melih. Allahu Akbar. Lah, maka kemudian bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Nanti di rakaat yang kedua seperti itu lagi. Tata caranya seperti itu. Nggih, mau dikeraskan monggo, menawi mboten juga tidak apa-apa. Boleh dikerjakan dengan berjamaah juga. Dan itu yang afdol, itu yang utama, atau sholat sendiri menawi terus misal karena gerhananya lama pun diumumke wow insyaallah dumateng para jamaah mengke bibar isya langsung awake dhewe nindakaken sholat gerhana semisal terus bar sholat isya langsung sholat gerhana kados nate ingkang kita tindakaken menika. Lajeng kok enten masbuk lho. Nah niki nek masbuk pripun? Nggih. Nek masbuk pripun? Nah ini nanti ada. Nggih. Masbuke niki pripun niki? Terus pada rakaat pertama ini kan tadi rukuknya 2 kali nggih. Rukuknya 2 kali. Lah niki dihukumi telat niku sing dos pundi? Idza adrakal masbuk al imama. Apabila masbuk mendapatkan imam rukuk pada rukuk yang pertama, ya, maka dia dianggap mendapatkan rakaat. Ya. Adraka rakaata fil ittifaq. Amma in adrakahu fil ruku'i tsani min rakaatil ula, ya. Jadi anggapane menurut ini kalau
dia mendapatkan imam rukuk pada rukuk yang pertama pada rakaat pertama, ini sepakat ya, ini dia dihitung tidak masbuk mendapatkan ya. Tapi kalau dia mendapatkan rukuk yang kedua, berarti dia dihukumi masbuk ya di situ ya. Tapi kalau menurut Syafi'iyah beda lagi ya. Di sini disebutkan wala yudraku raka'atul ula hina idin inda Syafi'iyah annahu fatahu min rakaati ruku'. Jadi li annahu huwal fardu war ruku'ul awal sunnah. Nek menurut Syafi'iyah tadi ya, kalau dia mendapatkan rakaat yang kedua berarti dia telat. Terus misal nih mau surat Al-Fatihah rakaat pertama nih, alhamdulillah lajeng surat, lajeng rukuk, habis rukuk berdiri lagi. Nah, ini sudah berdiri yang kedua. Ini menurut mazhab Syafi'i Hambali dia sudah dianggap telat. Karena rukuk yang pertama ini dihukumi wajib, sedangkan rukuk yang kedua itu katanya hukumnya sunnah. Ya karena rukuk itu hukumnya sunnah berarti seumpama niki saumpami lah kok imame lali rukuke mung sepisan. Berarti nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Artinya semisal ngeten, subhanallah. Lah kok bablas mawon niki. Kedahe mengke ken mau surat Al-Fatihah melih saumpami ngeten nggih. Maksud Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sedaya. Lajeng mau surat, lajeng ruku, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Imame lali. Nggih. Kedahe kan maos melih. Lah lajeng kok imame langsung sujud. Allahu akbar. Mun sujud niki. Ini subhanallah, lanjut mawon. Berarti mboten napa-napa. Karena rukuk yang kedua ini dianggap sunnah. Makanya menurut mazhab Syafi'i, kalau tadi ketinggalan rukuk yang pertama itu dianggap berarti masbuk, berarti mungkin kan nambah satu rakaat lagi. Niku nggih, jadi patokannya adalah rakaat pertama niku mau. Wallahu a'lam bishawab. Menika nggih. Kalau di sini mayuqra'u fi shalah, apa yang dibaca nek miturut wonten kitab menika sing diwaos niku surat Al-Ankabut. Rakaat pertama sing dawa surat Al-Ankabut. Rakaat nomor kali sing diwaos surat Luqman. Wah, panjang-panjang niki, Pak. Mboten juz 30 niki nggih. Ini panjang-panjang. Ning nggih niku wow lah, menyesuaikan jamaah. Wa alam bisawab menika simpel nggih, pendek pembahasan tentang sholat gerhana. Sekali lagi menyesuaikan lah. Ya tidak terlalu pendek lah. Masa mentahun pisan sholat gerhana, ya tidak terlalu pendek, barangkali juga tidak terlalu panjang, mungkin tinggal menyesuaikan. Lah niki pertanyaane ngeten. Seumpama mun diumumkan niki terjadi gerhana, qadarullah mendung, ge udan pisan, apakah tetap sholat? Nah niki nggih mungkin terjadi napa mboten? Nate nggih. Jadi kan miturut pengumuman wonten surat kabar enten berita menika bahwa akan terjadi gerhana semisal tanggal sekian. Qadarullah mendung, dirta udan. Apakah dilaksanakan sholat gerhana? Nggih. Menurut fatwa Lajnah Daimah, nggih, tidak perlu mengerjakan sholat gerhana, karena dalam hadisnya faida ro'aitum, apabila kalian melihat, gitu, dilihat, oh tidak kelihatan gerhananya, tidak
kelihatan. Nggih. Maka boten perlu sholat. Tapi nek kelihatan berarti sholat. Meskipun secara berita sudah disiarkan turut. Ya. Karena memang ya gerhana itu kan kadang nggih kados niki terjadi gerhana matahari di belahan bumi Indonesia. Barangkali nanti yang di sana tidak terjadi gerhana kan gitu. Jadi berarti yang di sana tidak wajib. Semisal atau gini di berita ngeten bahwa akan terjadi gerhana di negara Malaysia semisal. Tapi di Indonesia buatan gerhana, berarti kita tidak wajib sholat meskipun ada beritanya karena tidak terjadi di negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Terus ya dilihat enten apa mboten ya. Itu menurut Lajnah Daimah seperti itu ya. Jadi tidak perlu sholat gerhana apabila tidak nampak. Pendek Pak pembahasan tentang sholat gerhana. Tadi kalau pakai khutbah boleh, tidak pakai khutbah pun boleh. Seandainya memakai khutbah ya yang disampaikan adalah terkait tentang nasihat-nasihat untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah ya, sampai kemudian matahari ataupun bulan terang kembali. Terus penekanan ini pun bahwa terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu benar-benar merupakan tanda kekuasaan Allah, bukan karena lahirnya seseorang ataupun bukan karena meninggalnya seseorang, dan juga bukan hanya sekedar fenomena alam. Ngeten nggih? Alah wis biasa wis dadi gerhana. Bahkan kalau mau niku berdasarkan NASA, dari NASA itu ternyata sejak 2011 sampai 2016 itu terus terjadi gerhana. Bahkan 2011 itu 4 kali terjadi gerhana. 2012 3 kali. Ya, hampir tiap tahun terjadi gerhana. Urut niku nggih. Wow, alam besar. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah kang saged kula aturaken wonten pengaosan dalu menika. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita ya, mengetahui tentang sunah-sunah terkait dengan sholat gerhana. Bila kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.